Sorry Bu Emil, suara saya? Kayak sinyal, Pak. Dari saya ya? Kayaknya sinyal kami yang lagi. Oh begitu Nah, lagi. kami, Pak. Gitu ya. Suara apa Pak Gusti? Berarti sinyal di Bangkok ya? Jangan orang Bangkok kebanyakan dosa ini barangkali Ya, Pak. sinyalnya jelek ya. Ya. Nah, kebanyakan dosa mungkin Bu Kiki, siapa Bu Kiki, Bu Nina kebanyakan dosa ini. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman mengatakan sesuatu di hadapan seseorang, suaranya nggak keras ya. Iya. Ya, Bu Kiki bisa ngomong coba gimana? Paham apa yang saya maksud? Ya, Pak. Ya, Pak. Paham ya? Jadi suaranya agak jelas ya. Suaranya agak keras. Terus siapkan mental supaya berani ya, berani ngomong ya. Jangan ragu ya. Jangan ragu ya. Jadi jangan suaranya kesannya orang ragu. Ya, jangan ada kesan orang ragu. Kalau ragu berarti asesor curiga. Jangan-jangan kompetensi mereka ini kurang ya. Kalau ngomong tegas ya. Karena itu kan sifatnya sesaat ya. Sesaat. Jadi ngomong itu tegas. Baik. Bu Nina ada gambaran ya? Ya, Pak. Sip ya, ada gambaran Bu Email, Pak Sugiono, Bu Kiki. Siapa lagi nih? Bu Kiki ada, Bu Email. Ini Bu Mariatun ya, MM-nya mana ya? Belum kelihatan MM-nya ya. Ibu ini siapa? Ibu Mariatul kan nih? Mariatun ya? Iya. MM-nya siapa ini? Ya, namanya Ria, Pak. Ria ya, mana dia orangnya ya? Belum kelihatan ya. Ibu Ria mana Ibu Ria? Ibu Ria. Oh Bu Ria, suaranya nggak begitu ini ya? Apa namanya? Gambarnya gelap ya? Kenapa? Sinarnya kurang ya? Ya Bu Ria ada, Bu Dila, Bu Suci ada lengkap ya. Ya. Ininya kurang jelas ini Bu Ria. Apa namanya itu? Penerangannya kurang ya. Dari apa namanya? Lampunya barangkali ya di. Baik, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah punya gambaran tentang pengelompokan dari pertanyaan asesor. Pengelompokan pertama tentang dokumen, pengelompokan kedua tentang bukti-bukti implementasi, kemudian pengelompokan ketiga tentang rekaman-rekaman. Ya, rekaman-rekaman. Nah ini ya. Nah saya ulangi lagi, dari slide ini Bapak Ibu ada dua tugas. Tugas pertama sudah mulai mengelompokkan dokumen. Ya. Dokumen level 1, kemudian dokumen internal. Ya, dokumen internal itu isinya 5. Itu panduan mutu, level 2, level 3, level 4, dan master list dokumen. Kemudian dokumen eksternal itu SNI, kemudian legal aspeknya, apakah perbub atau mungkin perda dan seterusnya. Kemudian kelompok yang ketiga laporan implementasi ya, laporan implementasi. Kemudian kelompok keempat yaitu tentang rekaman ya, rekaman. Nah ini tugas pertama ya, nggak sulit, itu 10 menit selesai ya, mengelompokkan dokumen ya, 10 menit selesai. Tapi walaupun 10 menit kalau nggak dikerjakan ya 10 tahun nggak selesai juga ya. Jadi, secara fisik gampang. Nah tugas kedua yaitu teman-teman mengisi dokumen level 4 yaitu formulir-formulir. Tidak begitu sulit juga karena cuma sekitar 80-an formulir. Kemudian nanti ngisinya mau diketik bagus, kalau tidak dengan tulisan tangan ya, tulisan tangan saja. Baik, nyambung ya. Nah, daftar dokumen dan rekaman yang ditanyakan ini sudah mulai kita ini ya, kita mulai merinci ya,
merinci daftar, dokumen, dan rekaman. Yang pertama ini dokumen level 1, level 4. Laporan SKP. Tahu SKP? Itu laporan survei kepuasan pelanggan. SKP. Nah, ini sudah ada belum? SKP. SKP itu survei kepuasan pelanggan. Nah, ini kan belum kita buatkan. Siapa yang bisa menjawab? Alasannya apa? Ini. Mana laporan umpan balik? Umpan balik itu sama dengan survei kepuasan pelanggan. Kan kita belum buatkan. Nah, kalau asesor bertanya, Anda kok tidak menunjukkan kepada saya laporan survei kepuasan pelanggan atau sama dengan laporan umpan balik? Alasannya apa? Bu Emil bisa menjawab? Belum ada pelanggan, Pak. Nah, jadi alasannya itu kenapa kita tidak membuat laporan SKP disebabkan selama ini dalam mempersiapkan kompetensi laboratorium atau dalam mempersiapkan akreditasi kami belum mempunyai pelanggan sehingga kami tidak melakukan umpan balik pelanggan atau survei kepuasan pelanggan. Sebab apa? Sebab kami hanya melakukan pengambilan sampel kontrol. Nah, jawabannya kalau bisa seperti kayak saya tadi ya. Jadi apa namanya itu berurut ya, berurut dan apa namanya ngomongnya diulangi, Pak. Jangan terburu-buru. Ya, kami tidak melakukan survei kepuasan pelanggan atau umpan balik pelanggan karena selama ini di dalam penerapan persiapan akreditasi kami belum mempunyai pelanggan. Yang kami lakukan adalah pengambilan sampel kontrol. Nah, itu. Jadi tidak harus urut persis kayak saya, tapi kita bisa menjelaskan itu apa namanya itu urutan jawaban kita. Ya, kami tidak membuat laporan SKP disebabkan di dalam mempersiapkan akreditasi ini kami belum mempunyai pelanggan rutin. Di mana dalam hal ini kami hanya melakukan pengambilan sampel kontrol. Jadi jawabannya begitu, jangan langsung seperti Bu Imi bilang tadi, karena belum ada pelanggan. Itu benar, tetapi kurang bagus. Ya. Jawaban Bu Imi tadi benar, tetapi kurang bagus. Jadi ada ini, kalau bahasa ini ya, bahasa manajemennya itu ada konsiderannya. Ya. Ada alasannya atau ada pertimbangannya. Nah, Bapak Ibu ya, teman-teman cerita kayak begitu. Kami tidak melakukan kalibrasi alat ini disebabkan alat ini tidak ada lab kalibrasi yang mampu mengkalibrasi sehingga kami hanya melakukan uji kinerja. Nah, itu kan berarti kan menunjukkan secara apa namanya itu secara knowledge, secara kebijakan Anda itu paham. Ya. Kami tidak melakukan kalibrasi alat, langsung jawabannya nggak ada lab kalibrasi yang mampu mengkalibrasi alat kita. Jawaban Anda benar, tetapi kurang bagus. Ya, paham ya? Ya, paham? Bu Vera paham? Mana Bu Vera? Bu Vera paham? Bu Kiki paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi ngomong kita itu ada ini apa namanya itu ada alasan-alasannya ya. Alasan dan ngomongnya strategi ngomongnya itu jangan terburu-buru ya. Oh, mana laporan SKP Anda? Belum ada pelanggan, Pak. Jadi apa? Jawabannya benar, tetapi kurang bagus ya. Paham maksudnya ya? Baik. Nah, 3 laporan UB garis miring UP. UB itu uji banding. Terus garis miring UP uji profesiensi. Nah, jadi nanti tinggal siapkan teman-teman di lab nanti bagi tugas. Nah, kalau asesor bertanya tentang uji banding, uji profesiensi, Bu Emil sudah bagi tugas. Oh, ini yang akan tunjukkan di depan kamera Ibu Kiki. Nah, Ibu Kiki ini laporan UB kami. Kan sudah ada gitu ya. Ya, jadi nanti itu
akan kita coba distribusikan secara tegas nanti di gladi bersih ya. Di gladi bersih ya, karena nanti kita akan melakukan lagi pertemuan namanya gladi bersih ya.